Kampung Kopi, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1978 telah lahir seorang anak wanita yang diberi nama Iti Oktavia. Iti merupakan putri dari Haji Mulyadi Jayabaya yang lebih dikenal Bapak Pembangunan Kabupaten Lebak. Sehari-hari gadis kecil ini dekat dengan hijaunya dedaunan, selalu menghirup udara segar setiap pagi, mendengar nyanyian burung di ranting dan dahan. Iti dibesarkan oleh kakeknya, Datu Jayabaya, yang kerap dipanggilnya dengan sebutan Abah. Meskipun berasal dari keluarga yang terpandang dan berkecukupan, sejak dini Iti diajarkan tentang kesederhanaan, kesolehan, dan keprihatinan. Abah menyayangi Iti, tetapi sama sekali tidak pernah memanjakannya. Abah sudah membentuk karakteristik Iti sejak dini. Iti Oktavia mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Cipadang, Kecamatan Cileles, dan lulus pada tahun 1990. Neng Iti itu sosok siswa yang rajin, cekatan, rasa ingin tahunya sangat tinggi, patuh, agak sedikit tomboy. Kalau belajar sangat aktif atau berantusias tinggi. Aktivitas Neng setelah pulang sekolah bermain dengan teman sebayanya. Kadang-kadang Neng tidak segan-segan dan bahkan berani untuk menaik pohon randu yang besar di dekat sekolah. Habis mengaji, Neng Iti bersama temannya suka belajar malam di rumah dinas ini, di rumah yang mana saya diami, dan bahkan kadang-kadang suka menginap. Neng Iti itu teman kecil saya, walaupun dia kakak kelas, tapi kita sering main. Pulang sekolah pasti dia ngajak saya main. Permainan favoritnya main congklak sama kelereng. Tapi yang paling terampil dia main kelereng. Kami udah kenyang main, kami mandi pulang. Kadang sebelum mandi suka disuapin dulu sama neneknya. Setelah itu udah sore kami mandi, kita siap-siap ngaji. Karena gelap ya, nggak ada listrik juga jarang, masih PLTS zaman dulu. Jadi kita mau ngaji itu harus bawa baralak, Sundanya mah obor lah. Pada tahun 1990, Iti masuk ke SMP 3 Pandeglang di daerah Tenjolaya. Selain pendidikan formal,
Iti juga mengikuti pendidikan agama di pesantren Salafi. Setahun berikutnya, pindah ke SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Lulus tahun 1993. Pesan saya kepada Neng Iti itu orangnya baik sekali, ramah, rendah hati, dan humble. Biasanya saya dan Neng Iti juga ikut menggembala sapi. Jiwa pelindung Neng Iti sangat tinggi. Itu dibuktikan ketika waktu SMP, ketika ada teman laki-laki yang usil kepada saya, Neng Iti dengan berani menghadang laki-laki tersebut dengan mengatakan, dia ulah ngaganggu teteh aing. Neng Iti di SMP 3 hanya 1 tahun, selanjutnya pindah ke SMP 4. Neng Iti merupakan sosok yang sederhana, tulus, dan gigih ketika mempunyai keinginan. Setelah keluar dari Prabu Gantungan, Neng Iti selalu mengingat pesan Abah. Setelah lulus dari SMP 4, Neng Iti berinisiatif masuk ke pesantren Dar El Qolam. Tetapi karena sering sakit, di Dar El Qolam tidak sampai lulus, diteruskan ke Madrasah Aliyah Wasilatul Falah di Rangkas Bitung sampai lulus. Kemudian pada tahun 1996, Neng Iti melanjutkan kuliah di Universitas Jayabaya. Benih-benih kepemimpinannya dan berbisnisnya sudah mulai terlihat pada saat kuliah. Neng Iti masuk di Himpunan Mahasiswa Islam dan mengikuti latihan kepemimpinan. Neng Iti menempa dirinya dengan mengikuti berbagai komunitas, dan Neng Iti juga tidak pernah sungkan untuk meminta saran dan petunjuk kepada saudara-saudaranya atau rekan-rekannya juga untuk membangun kapasitas dirinya. Bagai anak panah yang melesat dari busurnya, Iti selalu haus dengan pendidikan. Keinginan besarnya mengentaskan Lebak dari ketertinggalan. Ia menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Trisakti pada tahun 2005. Neng Iti merupakan sosok wanita tangguh, wanita yang kuat, selalu ingin membantu. Oleh karenanya beliau disebut juga sosok Wonder Woman. Beliau 2006 mulai masuk ke Lebak sebagai Ketua DPC Demokrat. Karena memang faktor tereh sehingga beliau sangat mudah diterima oleh masyarakat Lebak. 2009 merupakan awal kiprah di politik, di mana beliau menjadi DPR RI dari Kabupaten Lebak. Pasca Pak JB memimpin Lebak, maka muncul Sri Kandi Lebak, sosok figur pimpinan baru, walaupun wanita tapi memiliki ketegasan, memiliki sebuah karisma tersendiri. Gaya Neng Iti ini berbeda, tegas dicampur dengan kelembutan. 2018 kemarin Haja Iti juga didaulat untuk menjadi Ketua DPD Demokrat Banten. Harapannya tentunya adalah Haja Iti tidak hanya bicara di Lebak, tapi juga Haja Iti bisa bicara di Provinsi Banten. Iti mempunyai karakter tidak pernah berpuas diri dalam segala hal kebaikan. Ia menghibahkan jiwa raganya untuk Lebak dengan mengikuti pemilihan Bupati Lebak tahun 2013.
Pemilihan Bupati Lebak 2013 adalah titik perjuangan seorang Hajah Iti Oktavia Jayabaya untuk merealisasikan obsesi besarnya membangun Kabupaten Lebak. Dan visi misi yang beliau coba tawarkan pada waktu itu adalah merupakan solusi buat masyarakat Kabupaten Lebak. Meskipun pada waktu pemilihan Bupati 2013 sempat terjadi insiden oknum peradilan di Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan pemilihan Bupati Lebak harus diulang. Akan tetapi itu tidak berpengaruh signifikan, bahkan publik atau dukungan masyarakat pada pasangan Iti Ade itu semakin meningkat, yang pada waktu itu perolehan suara sebelumnya 62% dan pada pilkada ulang pasangan Iti Ade itu mendapat perolehan 67%, dan itu bukti bahwa pasangan Iti Ade ini itu merupakan pasangan yang menjadi harapan masyarakat Lebak. Dengan akselerasi tinggi, Iti memimpin Lebak untuk jauh dari konteks kabupaten tertinggal. Program unggulan yang diluncurkan adalah berasal dari kebutuhan masyarakat serta perjalanan hidupnya. Semangat untuk mengenyam pendidikan merupakan inisiasi dan inspirasi lahirnya program Lebak Cerdas. Program Lebak Sehat terinisiasi karena Iti tidak mau masyarakat Lebak merasakan sulitnya ketika sakit. Karakter kesederhanaan yang memotivasi terciptanya program Lebak Sejahtera. Kabupaten Lebak, Banten. Berbagai penghargaan diraihnya, baik tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini menunjukkan kapabilitas Iti menjadi seorang bupati. Hal fenomenal lainnya, beliau merupakan bupati Lebak pertama yang meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2015. Menurut saya, seorang Iti Oktavia Jayabaya sangat layak untuk menjadi gubernur Banten. Karena pemikiran-pemikiran besar beliau yang sangat solutif, visioner, dan juga inovatif. Untuk kemajuan Lebak khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Beliau menjaga amanah masyarakat Kabupaten Lebak yang telah membayar pajak melalui pembangunan dan program yang menyentuh segala lapisan. Selama saya mendampingi menjadi wakilnya, ada energi positif yang selalu ditularkan beliau. Satu hal yang saya masih pelajari dari beliau adalah etos yang selalu bekerja dengan hati. Hal itu bukan hanya slogan, tapi nyata dan terbukti. Hal itu bisa ditransformasikan bukan hanya kepada kalangan birokrat saja, tapi ke seluruh masyarakat Kabupaten Lebak.